Sebelum bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah ketika AFC memutuskan menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin pertandingan. Hal yang membuat Erick Thohir langsung melayangkan protes karena apa yang dilakukan oleh AFC bisa saja merugikan Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Kuwait berada dalam regional yang sama dengan Arab Saudi dan Irak. Protes yang dilakukan oleh Erick Thohir sangatlah tepat, karena sebelumnya Timnas Indonesia sudah sering dirugikan oleh wasit, terutama ketika mereka bermain di Timur Tengah. Jadi, agar momen serupa tak terulang, Erick Thohir menuntut agar wasitnya diganti saja. Sikap serupa pasti juga akan diberikan oleh Palestina hingga India, karena sebelumnya mereka juga pernah dirugikan oleh wasit di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk itu, inilah deretan kontroversi wasit yang cenderung menguntungkan tim-tim dari Timur Tengah. Sekjen kemarin sudah kirim surat resmi ke FIFA. Saya juga akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari regional yang sama, dari Kuwait. Kami lagi coba melobi, kalau bisa wasitnya tempat yang lebih netral, seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan Eropa. Ya, kita lihat hasilnya, kata Erick Thohir dikutip dari CNN. Itu adalah pernyataan resmi dari Erick Thohir saat mendapatkan kabar mengenai wasit yang memimpin pertandingan Timnas Indonesia di babak keempat nanti, di mana wasit yang memimpin adalah wasit asal Kuwait. Dengan ketegasannya, Erick Thohir memutuskan untuk menolak wasit tersebut dengan alasan berpotensi merugikan Timnas Indonesia. Maka dari itu, Ketua PSSI tersebut meminta kepada AFC untuk memberikan wasit yang berasal dari negara lain, terutama negara yang tidak ada hubungannya dengan Timur Tengah, entah itu Australia, Jepang, maupun Cina. Soal penolakan tersebut, Erick Thohir sudah memiliki dasarnya, dan dasarnya sangat kuat, karena benar-benar merugikan Timnas Indonesia. Bahkan yang rugi tidak hanya Timnas senior, melainkan Timnas U23 juga pernah mengalaminya. Dan semua itu akan diulas dalam beberapa momen berikut ini saat Indonesia dan negara-negara lain benar-benar dirugikan oleh wasit ketika melawan tim yang berasal dari Timur Tengah. Bahrain versus Indonesia. Yang paling diingat dan jelas-jelas merugikan Timnas Indonesia adalah yang terjadi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Saat itu tim Garuda bertandang ke markas Bahrain yang terletak di kota Manama. Meski berstatus tim tamu, namun Indonesia mampu tampil mengejutkan dengan unggul 2-1. Performa mereka pun dapat dikatakan sangat baik, hingga membuat para pemain Bahrain kesulitan mengejar ketertinggalan. Namun disinilah asal kemarahan pemain dan fans Indonesia, karena pada masa injury time, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Gol yang sekaligus membuyarkan kemenangan timnas yang sudah ada di depan mata. Gol yang dicetak oleh Bahrain tersebut bisa dikatakan sangat kontroversi, karena gol itu tercipta saat waktu perpanjangannya sudah habis. Namun wasit Ahmed Alkaf malah tidak mau membunyikan peluit. Peluit baru dibunyikan saat skor 2-2, sehingga momen tersebut memunculkan kemarahan pemain timnas hingga fans yang menyaksikan pertandingan tersebut.
kartu merah Ivar Jenner saat melawan Qatar. Selanjutnya yang terjadi di ajang Piala Asia U23 tahun lalu. Dalam laga perdana di babak fase grup, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Namun kemenangan itu dikatakan kontroversial karena timnas dirugikan oleh wasit. Saat itu wasit Nasrullah Kabirov secara mengejutkan memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Padahal jika kita melihat tayangan ulang, Ivar tak melakukan pelanggaran sama sekali. Hanya saja sikap pemain Qatar yang terlalu berlebihan. Selain melawan Bahrain, momen ini juga menjadi momen yang sangat sulit dilupakan oleh fans timnas karena keputusan wasit yang merugikan tim Garuda. Soal kartu merah tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Sintayong. Pelatih asal Korea itu sampai tak habis pikir dengan keputusan yang dibuat oleh wasit. Saya benar-benar tidak mengerti. Selama 50 tahun hidup saya hanya bermain sepak bola. Saya tidak mengerti mengapa wasit tidak berpikir untuk menggunakan VAR. Semuanya menonton di televisi, kata Sintayong pada media. Kontroversi gol kedua Irak versus Indonesia di ajang Piala Asia. Wasit asal Uzbekistan bernama Ilgiz Tantashev juga pernah berbuat dosa saat mencurangi timnas Indonesia waktu menghadapi Irak di ajang Piala Asia. Di laga itu, sang pengadil lapangan terlihat berat sebelah. Momen kontroversial wasit Uzbekistan tersebut terjadi saat Irak mencetak gol kedua yang dicetak oleh Osama Rashid di penghujung babak pertama. Sejatinya, sebelum Rashid mencatatkan namanya di papan skor, sempat terjadi offside terlebih dahulu dari para pemain Irak lainnya. Dari tayangan ulang di televisi, terlihat jelas adanya offside. Namun anehnya, insiden itu luput dari pengamatan VAR. Lalu dengan pedenya, wasit Ilgiz Tantashev langsung mengesahkan gol tersebut. Gol yang akhirnya membuat timnas Indonesia kalah dengan skor 3-1. Gol ajaib Qatar saat melawan India. Tak hanya timnas Indonesia, momen dicurangi wasit juga pernah dirasakan oleh timnas India. Saat itu India melawan Qatar di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Jika ingin lolos, India harus memenangkan pertandingan. Awalnya, usaha India membuahkan hasil karena mereka berhasil unggul atas Qatar. Namun pada babak kedua, sebuah keanehan terjadi. Keanehan yang dimaksud adalah saat wasit mengesahkan gol Qatar. Padahal jika melihat tayangan ulang, sebelum gol terjadi, bolanya sudah jelas-jelas keluar lapangan. Momen yang saat itu membuat para pemain India protes. Namun protes yang mereka lakukan percuma, karena wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Hingga akhirnya, India harus menerima nasib jika mereka gagal lolos ke babak selanjutnya. Penalti kontroversi timnas Oman saat melawan Palestina. Nasib serupa juga pernah dirasakan oleh timnas Palestina. Di laga terakhir babak ketiga, mereka membutuhkan kemenangan supaya bisa lolos ke babak keempat. Namun usaha yang dilakukan Palestina harus gagal. Kegagalan dari Palestina pun cukup menyakitkan, karena mereka harus mendapatkan hukuman penalti atas pelanggaran yang sejatinya tidak dilakukan oleh pemain Palestina. Karena jika melihat tayangan ulang, pemain Oman tampak melakukan diving dan tersandung kakinya sendiri sebelum jatuh di dalam kotak penalti.
Tapi lucunya, wasit malah memberikan hukuman kepada Palestina, dan kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan oleh timnas Oman untuk mencetak gol. Semua kontroversi yang dilakukan oleh wasit dalam momen-momen tadi adalah momen yang terjadi di Timur Tengah. Maka dari itu, Indonesia wajib waspada karena sebentar lagi mereka akan menjalani babak yang sangat menentukan, yakni babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan babak tersebut akan diadakan di Arab Saudi, sehingga wajar saja jika Erick Thohir protes kepada AFC untuk membatalkan penunjukan wasit yang sebelumnya berasal dari Kuwait, karena wasit itu bisa saja kembali merugikan timnas Indonesia, mengingat sang wasit sama-sama berasal dari Timur Tengah. Jadi itulah beragam kontroversi yang pernah dilakukan oleh wasit yang cenderung memberikan keuntungan bagi tim-tim yang berasal dari Timur Tengah.